Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Walaupun masih dengan suasana yang sama, yakninya pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya pula lah kita dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Pada hari ini, izinkanlah saya, Uswatul Husna, sebagai moderator untuk membuka presentasi kelompok 1 ini dengan judul Eksternalitas pada Ekonomi Publik. Baiklah, untuk tidak memperpanjang serta menghemat durasi, maka saya akan menjabarkan anggota kelompok 1, yakni 1. Hafid Al-Arif, NIM 2004-2101, 2. Siti Hamidah, NIM 2004-2153, 3. Uswatul Husna, NIM 2004-2291, 4. Widya Pitaloka, NIM 2004-2294, dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Iip Permana STMT pada mata kuliah Ekonomi Publik, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk penyampaian slide 2 dan 3 akan disampaikan oleh Saudara Siti Hamidah. Pada Siti Hamidah dipersilakan. Baiklah, saya Siti Hamidah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian eksternalitas. Eksternalitas digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Dalam berbagai literatur, ada beberapa definisi eksternalitas dan klasifikasi dari berbagai jenis eksternalitas. Definisi eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi setiap kali tingkat utilitas terpengaruh. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen ataupun produsen, di dalam perekonomian. Contohnya saja, eksternalitas ada jika produktivitas perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada di hulu sungai yang mencemari air sungai sehingga produktivitas perikanan menjadi turun. Eksternalitas juga menyatakan hubungan antara agen ekonomi yang terletak di luar sistem harga ekonomi. Tingkat eksternalitas yang dihasilkan tidak dikontrol secara langsung oleh harga, sehingga standar efisiensi pada keseimbangan pasar tidak dapat diterapkan. Contoh sehari-hari termasuk polusi pabrik yang merugikan perikanan lokal dan iri hati yang dirasakan saat tetangga bangga menampilkan mobil barunya. Eksternalitas tersebut tidak dikendalikan secara langsung oleh harga, namun konsumen atau suatu perusahaan yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh tindakan dari agen lain dalam perekonomian, yaitu mungkin ada efek eksternal dari tindakan konsumen lain atau perusahaan. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi tetapi yang dialokasikan di luar sumber pasar. Ini berarti bahwa pembuat eksternalitas tidak memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya eksternal atau manfaat yang dihasilkan. Hal ini sama persis dengan definisi yang diberikan sebelumnya, bahwa eksternalitas adalah biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas itu dapat terjadi dari 4 interaksi ekonomi menurut Pierre dan Nash. Yang pertama, efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain. Yang kedua, efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen. Yang ketiga, efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain. Yang keempat, efek dari dampak dari suatu konsumen terhadap produsen. Lebih jauh, Baumol dan Oates menjelaskan tentang konsep eksternalitas
dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, eksternalitas yang bisa habis, yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu, yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, eksternalitas yang tidak habis adalah suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik, yang mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang dan juga bagi orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Siti Hamidah. Untuk slide 4-5 akan dibacakan oleh Saudari Widya Pitaloka. Kepada Widya Pitaloka, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya. 3 faktor-faktor eksternalitas. Yang pertama itu keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. 2. Barang daya bersama, sumber daya bersama. Keberadaan sumber daya bersama atau SDB atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna, seperti pada kasus monopoli atau penjual tunggal. Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik, melalui kebijakan, dan sebagainya. 4. Bagaimana kebijakan publik mengenai eksternalitas? Yang pertama itu regulasi. Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang biaya solusinya jauh lebih besar daripada keuntungannya pihak-pihak yang melakukan. Pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tadi. B. Pajak Pigovian dan subsidi. Selain menerapkan regulasi untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi atau swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai contoh, seperti telah disinggung di atas, pemerintah dapat diinternalisasikan eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya, memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang harus ditetapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif lazim tersebut sebagai pajak Pigovian. Mengambil nama ekonomi pertama yang merumuskan dan mengajurkannya, yakni Arthur Pigou, pada tahun 1877 sampai 1959. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Widya Pitaloka. Untuk slide 6 dan 7 akan saya bacakan. Eksternalitas dan efisiensi pasar. A. Eksternalitas dalam produksi. Perhatikanlah bahwa dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-pabrik aluminium itu menimbulkan
polusi. Untuk setiap aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor yang mengotori atmosfer tersebut tersembur dari tanah pabrik-pabrik tersebut. Karena asap itu membahayakan kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap itu merupakan eksternalitas negatif dalam produksi aluminium. Bagaimana pengaruh eksternalitas negatif ini terhadap efisiensi hasil kerja pasar? Akibat adanya eksternalitas tersebut, biaya yang harus dipikul masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan dalam memproduksi aluminium lebih tinggi daripada biaya yang dipikul oleh produsennya. Biaya sosial atau social cost untuk setiap unit aluminium yang diproduksikan mencakup biaya produksi yang dipikul produsen biasa disebut biaya pribadi atau private cost, plus biaya yang harus ditanggung oleh pihak lain yang ikut mengalami kerugian akibat polusi. B. Eksternalitas dalam konsumsi. Sejauh ini, eksternalitas yang telah kita bahas hanya eksternalitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain itu, masih ada eksternalitas yang terkandung dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi minuman beralkohol, misalnya, mengandung eksternalitas negatif jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya. Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang bersifat positif, contohnya adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahannya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga-tenaga yang cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Solusi swasta terhadap eksternalitas. A. Jenis-jenis solusi swasta. Inefisiensi pasar akibat eksternalitas tidak perlu selalu harus atau bisa diatasi dengan penegakan atau peningkatan standar moral, atau ancaman penerapan sanksi sosial. Peraturan resmi yang mengatur tentang sampah memang ada, namun di banyak tempat peraturan semacam ini tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Kita tidak mau membuang sampah di sembarang tempat, juga bukan karena takut dengan peraturan-peraturan semacam itu. Namun, karena kita mengetahui atau menyadari bahwa tidaklah baik dan tidak patut sejak kita masih kanak-kanak, bahwa kita boleh melakukan sesuatu moral inilah yang kemudian membatasi perilaku dan tindakan kita, agar sedapat mungkin tidak merugikan orang lain. Dalam bahasa ekonomi, ajaran agama itu meminta kita untuk melakukan internalisasi eksternalitas. Contoh lain solusi swasta adalah derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Pasar swasta terkadang juga mampu mengatasi masalah eksternalitas dengan membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama mereka memang untuk memenuhi kepentingan sendiri. Namun, dalam melakukan suatu tindakan, mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Cara lain di pasar swasta dalam mengatasi eksternalitas adalah penyusunan kontrak atau perjanjian di antara pihak-pihak yang menaruh kepentingan. Baiklah, untuk slide 8-9 akan dibacakan oleh Saudari Hafid Al-Arif. Kepada Hafid Al-Arif dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang solusi swasta terhadap eksternalitas. Yang B, yaitu teorema cost. Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema cost, mengambil nama dari perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau memberikan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada di antara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang membutuhkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Menurut teorema Coase, pasar swasta dapat menciptakan sendiri pemecahan yang efisien. Teorema Coase menyatakan bahwa pelaku-pelaku ekonomi, pribadi atau swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul di antara mereka. Terlepas dari distribusi hak pada awalnya, pihak-pihak yang berkepentingan selalu berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan merupakan pemecahan yang efisien. Yang C. Mengapa solusi swasta tidak selalu berhasil?
Kesepakatan untuk mengatasi persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai jika pihak-pihak yang terlibat diharuskan menanggung biaya-biaya transaksi. Yang disebut sebagai biaya-biaya transaksi adalah berbagai bentuk biaya yang harus dibayar ketika pihak-pihak yang berkepentingan itu tengah menjalani negosiasi atau tawar-menawar. Dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan seringkali enggan melakukan negosiasi untuk mengatasi eksternalitas di antara mereka. Karena mahalnya ongkos jasa pengacara yang menyusun agenda perundingan atau draft kerjasama. Kesulitan juga muncul pada tahap pelaksanaan atau suatu kesepakatan. Perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berperang seringkali gugur begitu saja dan perang pun kembali pecah. Jadi, bukan saja bisa muncul pada tahap penyusunan kesepakatan, namun juga pada tahap pelaksanaannya. Salah satu sebabnya adalah ada saja pihak yang menginginkan posisi lebih baik sekalipun kesepakatan sudah ditetapkan. Pencapaian kesepakatan akan semakin sulit jika jumlah pihak yang terlibat atau berkepentingan lebih banyak. Ini dikarenakan antara banyak pihak itu biasanya memakan biaya yang cukup besar. Jika penyelesaian swasta gagal, maka pemerintah harus turun tangan. Lagi pula, pemerintah yang memang merupakan suatu institusi yang sengaja dibentuk untuk bertindak mewakili kepentingan bersama. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Menurut Theora Marquez, seandainya mereka dapat melakukan tawar-menawar secara bebas atau tanpa biaya, maka mereka akan dapat mencapai kesepakatan bersama dan melaksanakannya bersama-sama pula sehingga tercapai suatu alokasi yang efisien. Namun dalam prakteknya, banyak kendala yang tidak memungkinkan berlangsungnya tawar-menawar itu. Salah satu di antaranya adalah terlalu banyak pihak yang berkepentingan. Kalau orang-orang tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah eksternalitas yang mereka hadapi, maka pemerintah perlu turun tangan. Namun adanya eksternalitas itu tidaklah menjadi alasan untuk sepenuhnya mencampakkan kekuatan pasar. Pemerintah dapat mengatasi persoalan eksternalitas itu tanpa meninggalkan pasar, yakni dengan secara langsung mewajibkan para pembuat keputusan atau produsen dan konsumen menanggung segenap biaya atau akibat yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan mereka. Contohnya adalah penerapan pajak pigovian terhadap polusi. Penanggulangan polusi juga dapat dilakukan melalui penerbitan izin polusi terbatas. Hanya perusahaan yang memiliki izin yang boleh menciptakan polusi. Itu pun dalam kadar yang terbatas. Kedua cara ini pada dasarnya merupakan upaya internalisasi eksternalitas polusi. Dalam praktiknya, peran kelompok-kelompok pecinta lingkungan terus meningkat, sehingga kini mereka menjadi kekuatan utama dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kekuatan pasar, jika dapat diarahkan secara tepat, dapat menjadi resep yang paling mujarab untuk mengatasi kegagalan pasar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil yang didapat dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi moderator dan memandu berjalannya presentasi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga atas partisipasi dari teman-teman semua, karena tanpa partisipasi dari kita semua, presentasi ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Terakhir, saya ucapkan permohonan maaf dengan setulus hati jika ada kekurangan atau salah penyampaian makna kata. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.